Putri, kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Lingkaran sudah kalian pelajari di SD ya. Di SD kalian sudah dapat materi lingkaran. Apa sih yang dimaksud dengan lingkaran? Coba ada yang tahu nggak? Lingkaran adalah jarak atau kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari titik pusat. Titik pusat yang mana? Ini dia nih. Nih, titik pusat yang O. Titik pusat yang O. Ibu akan tunjukkan apa sih jarak titik-titik. Nih, perhatikan ke layar kalian. Oke. Sebentar ya. Nih. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari titik pusat gitu. Ini jaraknya sama nih dari titik A. Ini kan ada titik nih. Titik ini ke titik pusat jaraknya sama dari titik yang ini ke titik pusat. Nah, seperti itu. Nah, karena titik-titiknya sangat banyak sampai tak terhingga sehingga titik-titiknya itu dempet. Nah, karena dempet-dempet ini dia membentuk suatu garis lengkung. Nah, inilah yang disebut dengan lingkaran. Semoga kalian paham ya. Kali ini kita masuk ke unsur-unsur lingkaran. Ada apa aja sih lingkaran itu? Mari kita bahas satu persatu. Oke, kali ini kita bahas tentang unsur-unsur lingkaran. Di sini ada O. O dikatakan sebagai titik pusat lingkaran. Posisinya ada di tengah. Dilihat ya, ada huruf O di sini. Nah, ini namanya titik pusat lingkaran. Kemudian ada garis O ke A nih ya. Dari O kita tarik ke A. Kemudian ada O ke B. Kita kasih warna lain coba. Bisa nggak ya? Oke, nggak bisa ya? Ya, sudah. Oh, bisa. Dari O ke B. Nah, kemudian ada lagi dari O ke C. Dari O ke C, coba kita tarik lagi. O ke C. Nah, O ke C. Nah, ini harus dari titik pusat sampai ke garis pinggir. Nah, ini disebut jari-jari lingkaran atau dikenal dengan radius. Kenapa radius itu bahasa Inggris? Sehingga simbolnya juga hurufnya apa? Jari-jari. Simbolnya huruf R. Jaraknya gimana, Bu? Dari O ke A, O ke B, O ke C, itu jaraknya sama. Contoh. Misalkan, dari O ke A, besarnya 7 cm, maka dari O ke B juga 7 cm, dari O ke C juga 7 cm. Bu, sekarang O ke D. O ke D itu dia jari-jari bukan? Nah, O ke D tidak dikatakan jari-jari. Kenapa? Karena titik D tidak sampai ke ujung garis lingkaran. Titik D-nya kan agak ngambang dikit. Nah, gitu ya. Kalau O ke D disebut apa? O ke D disebut apotema. Nah, semoga kalian bisa membedakan antara jari-jari dan apotema. Kita hapus dulu. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Yang berikutnya ada apa dia? Ada yang namanya diameter. Diameter, mana diameter? Diameter adalah tali busur terpanjang. Tali busur itu apa, Bu? Tali busur adalah suatu garis yang menghubungkan antara ujung lingkaran ketemu ujung lingkaran. Nah, ditarik garis dari ujung lingkaran ke ujung lingkaran, ditarik garis sehingga disebut tali busur, membentuk garis lurus seperti tali ya. Itu namanya tali busur. Nah, tali busur terpanjang adalah diameter. Mana diameter nih? Diameter. Tuh, kalau kita lihat ya, perhatikan. Diameter itu adalah terdiri dari O ke B dan O ke A. Berarti diameter itu Berarti 1 diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Ya, seperti itu kan jari-jarinya ada 2 nih. 1 diameter A ke B, kita ganti warnanya deh. Biar kelihatan, ganti warnanya sama warna merah. Oke.
Diameter, ini kan O ke B jari-jari ya, nih R. O ke A juga jari-jari, R. Sedangkan dari A ke B ini namanya diameter. Sehingga 1 diameter sama dengan ada berapa R? Ada 2 kali jari-jari. Jadi kalau jari-jarinya itu 7 cm, maka diameternya berapa? Tinggal 7 tambah 7 atau 7 kali 2, 14. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kita hapus lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke apotema. Apotema yang mana? Yang tadi sudah Ibu jelaskan untuk apotema. Apotema itu yang dari O ke D. Apotema adalah garis dari yang dibentuk tegak lurus ke tali busur. Tali busur yang mana, Bu? AB kan tali busur, bukan. Jadi tegak lurusnya dengan tali busur lain. Nih, B ke C adalah tali busur. Kok tali busur dia, Bu? Iya, karena dia kan menghubungkan antara ujung lingkaran yang satu dengan ujung lingkaran yang lain dibentuk garis. Nah, berarti si BC juga disebut sebagai tali busur. Nah, yang menghubungkan antara titik pusat dengan apa ini namanya? Tali busur BC disebut apotema. Mana apotemanya? Nih dia apotemanya nih. Nah, dia bukan jari-jari ya, karena si D-nya tidak sampai ke ujung sini. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke tali busur yang sudah dijelaskan tadi. Bahwasanya tali busur itu apa? Tali busur adalah suatu garis yang menghubungkan antara ujung lingkaran dengan ujung lingkaran yang lain. Contoh B ke C. Ya, perhatikan B ke C, terus apa lagi tuh? Nih, B ke C ini tali busur. Kemudian ada apa lagi? Nih, garis lagi A ke B. A ke B juga tali busur. Sekarang kalau Ibu bikin garis, perhatikan nih, kalau Ibu bikin ada garis di sini, gak harus melalui titik pusat tali busur itu. Ibu bikin garis di sini, garis P sama garis Q. Nah, P ke Q juga disebut sebagai tali busur. Seperti itu ya. Next, sekarang kita bahas yang busurnya. Kalau talinya bentuknya garis lurus, kalau busur bentuknya lengkungannya. Paham nggak? Kalau tali busur bentuknya garis lurus, kalau busur bentuknya lengkungannya. Oke, lanjut. Untuk busur kita perhatikan, Bu, di sini sama-sama BC ya. Di sini nih sama-sama BC, kita perbesar nih. Nah, ini tuh ada yang namanya BC. Tapi atasnya bentuknya garis dengan BC atasnya lengkung. Ini bedanya apa, Bu? Bedanya kalau BC atasnya garis berarti dia bentuknya garis lurus. Namanya tali busur. Kalau BC atasnya lengkung berarti ini namanya busur. Busur bentuknya apa? Bentuknya lengkungannya. Contohnya yang mana, Bu? Kita lihat. Contoh dari busur adalah yang ini. Berarti di lingkaran yang Ibu gambar ini ada berapa tali busur? Kita cek. Sebentar. Nih, ada yang namanya busur BC. Nah, busurnya yang mana nih? Ini namanya busur. Ini namanya busur BC. Kalau garisnya dari B ke C juga nih, tapi garisnya lurus. Nah, ini namanya tali busur. BC juga, sorry. Bukan AB ya. Tapi BC. Tapi simbolnya bukan lengkung atasnya, garis lurus. Semoga bisa paham ya. Selain BC, ada lagi nggak? Selain BC, apalagi nih yang merupakan tali busur? Selain BC, apalagi yang merupakan busur? Nih, A ke C. Nah, kelihatan nggak? Yang warna kuning nih. Kemudian apa lagi? Ada lagi nih yang busur yang besar. Nih, A ke B tuh. Setengah lingkaran ini, Bu. Yes. Kalau dia pinggirannya lengkung, ini namanya busur. Makanya dibilangnya kan busur lingkaran, bukan tali busur lingkaran. Paham ya? Sampai sini semoga bisa dipahami. Next, kita lanjut ke tembereng sama juring. Tembereng itu apa ya?
Oke, untuk tembereng sama juring ini bentuknya bukan garis lengkung, bukan garis lurus. Dia bentuknya wilayah atau daerah. Contoh yang Ibu arsir warna hijau, ini namanya tembereng. Jadi tembereng itu dibatasi oleh apa? Tembereng dibatasi oleh tali busur ya. Ini tali busur kan? Tembereng dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, daerah ini, Ibu arsir nih. Nah, ini disebut tembereng. Seperti itu. Jadi dia kayak setengah dari bulan sabit ya. Setengah bulan sabit ya, pokoknya seperti itu. Kalau bulan sabit kan agak runcing, ini enggak, ini garisnya lurus. Nah, kalau satu lagi itu namanya juring. Bu, juring, conjuring bukan ya? Bukan conjuring, bukan jereng, tapi juring. Juring itu apa? Kalian biasanya pernah makan nih. Pernah makan pizza nggak? Tuh di depan ada ya, cari aja pizza. Pizza kalau sudah dipotong sama yang jualannya, ya sama abang-abangnya, dia akan berbentuk seperti ini, nak. Nah, berarti kalian kalau mau belajar juring, bilang ke mama, "Mah, aku mau belajar juring deh, Mah." Tapi harus makan pizza, itu contoh kehidupan nyata dari juring. Ya. Jadi juring itu adalah dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lengkung. Ya namanya busur lengkung ya, kalau lurus namanya tali busur. Jadi juring adalah wilayah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Nah, ini yang Ibu arsir yang warna kuning, ini namanya juring. Oke, sampai sini semoga paham. Next, kalau unsur-unsurnya kita sudah pelajari, rumusnya ya. Tadi videonya terpotong, mohon maaf. Di sini ada rumus keliling lingkaran. Rumusnya apa keliling lingkaran? Kalau kalian mau pakai pi. Pi itu apa? Pi itu 3,14 atau 22/7 atau 314/100 dikali diameter. Kalau diameter tidak diketahuinya jari-jari, boleh pakai rumus 2πr. Tuh rumusnya. Kalau untuk luas lingkaran untuk pakai diameter rumusnya pi d kuadrat per 4. Kalau dia diketahuinya jari-jari, langsung pi r kuadrat. Ya. Terus apa lagi? Nih ya, keterangannya di sini sudah Ibu jelaskan di sebelumnya bahwa jari-jari adalah setengah dari diameter atau diameter bagi 2. Sementara diameter adalah 2 kali dari jari-jari. Untuk pi-nya bukan 3,14 bacanya, tapi 3,14. 22/7 atau 314/100. Seperti itu. Kita lanjut ke rumus panjang busur dan luas juring. Oke, panjang busur adalah berapa tuh? Alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Jadi kalau ditanya panjang busur, kalian harus mencari terlebih dahulu apa? Keliling lingkaran. Bu, kalau kelilingnya belum tahu gimana, Bu? Ya kelilingnya cari dulu. Pakai rumus apa? Pakai rumus pi d atau 2πr. Kalau pi-nya ini apa, Bu? Pi-nya diketahui di soal, biasanya disebutkan pi-nya berapa, diketahui dia. Seperti itu. Sama untuk rumus luas juring, hanya untuk luas juring yang dicari terlebih dahulu bukan keliling, tetapi luas lingkaran. Cara ngafalinnya gini, kalau yang ditanya panjang busur, maka patokannya ke keliling lingkaran. Kalau yang ditanya luas juring, maka patokannya juga ke luas lingkaran. Oke, yang terakhir ada luas tembereng. Tembereng yang tadi ya. Luas tembereng itu adalah luas juring dikurang luas segitiga. Sampai sini semoga bisa dipahami.